Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang mantan pemain tim nasional Indonesia yang juga pernah membela Persib Bandung, yaitu Supriyono Prima. Welcome back, Mas Bro. Thank you. Ya, atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Mas Supriyono sudah mau datang kembali ke Bola Bung Binder. Dan Mas Supri ini pertama kali saya ketemu, kita tidak ngobrol banyak. Pertama kali ya, sudah beberapa tahun lalu kalau nggak salah waktu pandemi ya, waktu masa pandemi ya. Tapi setelah kita duduk, kita ngobrol lama, langsung klik. Jadi sahabat saya nih. Ya, Chemistry kebangun. Nah, itu penting. Chemistry di bola itu kan kebangun. Dan jujur, Mas Supri ini punya wawasan yang sangat luar biasa dan juga pengetahuan tentang tactical. Dan sekarang Mas Supri ini bahkan menjadi pelatih ya. Oke, tolong Mas ya bisa sharing ke teman-teman sekarang kegiatan Mas Supri apa? Iya, terima kasih sudah diundang di Bincang Bola Bang Binder ya. Luar biasa nih, viewersnya paling banyak nih. Biasa aja lah. Iya, saya Supriyono mencoba untuk belajar melatih. Karena dengan melatih kita mencoba juga untuk tidak hanya memberikan pengalaman, tapi bagaimana mencoba untuk memahami permasalahan sepak bola Indonesia. Apa permasalahannya kalau menurut Mas Supri? Satu, tentunya piramida kita belum begitu kuat. Ini piramida apa nih Mas? Youth development. Artinya ada kompetisi, ada pembangunan basic, kontrolnya, knowledge-nya, awareness-nya, scanning-nya, ya, aspek-aspek yang dipenuhi yang harus dimiliki oleh pemain-pemain bola di grassroots untuk menopang nanti passion dia di profesional. Nah, saya mencoba untuk belajar ke situ, memberikan pengalaman ke adik-adik, ya kan. Walaupun tidak mudah untuk menjadi seorang pelatih, itu nggak mudah. Apalagi sekarang bisa disebut coach edukator kalau untuk youth development. Jadi tidak hanya bolanya, tapi bagaimana attitude, bagaimana disiplin, karakter dia untuk menjadi pemain bola, dan ketika mereka tidak menjadi pemain bola, mereka punya ilmu-ilmu yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin, kemudian kerja keras, persaingan dibangun lewat sepak bola. Ini yang menjadi tantangan bahwa dengan pengalaman kita sebagai mantan pemain bola, siapa tahu bisa memunculkan potensi-potensi muda kita menjadi pemain-pemain berkarakter seperti yang dimiliki oleh Doni Tripamungkas. Itu dia, betul. Dan Mas, saya sangat senang Mas Supri, walaupun saya belum share offline, tapi ini saya katakan sini online dan ini jujur. Saya senang sekali Mas Supri sebagai mantan pemain timnas Indonesia yang punya pengalaman internasional, kemudian juga sempat menjadi bagian dari tim Primavera kan, yang ke Italia kan pada saat itu. Jadi pernah juga berkompetisi di youth level, ya kan. Primavera itu kan youth level di Italia, satu musim penuh ya. Pada saat itu bahkan teman-teman saya sering nonton loh. Pada saat saya masih sekolah, itu Mas Supri dan kawan-kawan bermain itu setiap hari Minggu. Kita ditunjukin di sini ya kan. Jadi ini sebuah kehormatan nih bagi saya bisa mengenal Mas Supriyono. Tapi awal-awal ketemu, saya masih agak takut mau ngobrol, kan belum kenal kita. Tapi itu dia tadi chemistry kebangun, sekarang udah enak kita. Jadi tak kenal maka tak sayang. Nah itu maka itu banyak kan yang nggak kenal saya nih. Jadi tadi kan Mas Supri ngomong bincang bareng Bola Bung Binder, ya kan. Kalau lain-lain nih Mas Supri lihat Triple B bilangnya Bung Binder bobotoh. Nah ini kan lucu juga ya kan, padahal ini Bola Bung Binder ya kan, atau Binder bukan bobotoh. Ya kembali ke pembicaraan ya Mas Supri. Saya senang sekali mantan pemain timnas seperti Mas Supri yang punya pengalaman luar biasa, bahkan bermain di Piala Asia ya kan. Dan teman-teman yang masih ingat gol salto dari Widodo Ceputro yang mendapatkan umpan dari Roni Wabia pada saat itu, sebetulnya yang memulai build up-nya itu salah satunya adalah Mas Supri. Jadi Mas Supri itu, kalau saya tidak salah, silakan koreksi saya Mas Bro, memberikan build up early crossing ke Roni Wabia. Roni Wabia tekuk, terus dia kasih bola, kasih WCP salto. Betul. Nah, jadi Mas Supriyono juga adalah salah satu pemain penting yang pernah menjadi bagian dari tim nasional kita. Dan itu yang saya inginkan Mas, mantan pemain timnas kita yang punya pengalaman seperti itu juga ikut andil dalam
football development di negeri kita. Harus. Betul. Karena kalian semua lah yang punya pengalaman seperti itu untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Karena regenerasi ini sangat penting. Contoh, timnas Italia itu kenapa gagal ke Piala Dunia lagi? Karena dibilang akar permasalahannya itu adalah di youth development. Jadi saya sangat senang mantan pemain seperti Mas Supri dan juga banyak lagi yang lain, ya kan, terlibat dalam circle sepak bola negeri kita. Betul. Itu sangat penting karena kalianlah yang bisa memberikan pengalamannya. Oke, dari pengalaman Mas Supri sebagai pelatih, sekarang kan di salah satu akademi ya. Nah, Mas Supri ini melihat, ini saya ingin Mas Supri menjawab secara jujur dan fair. Sebetulnya seperti apa sih bakat dari para pemain kita yang masih muda-muda ini? Ya, bakat kita kan sebenarnya kan luar biasa. Kecepatan kita punya, kemudian juga kemampuan individu, skillnya juga bisa dikatakan juga tidak terlalu jelek. Mereka juga bagus. Hanya yang membedakan adalah pemahaman taktikal. Jadi maksudnya tactical knowledge. Yes. Itu apa maksudnya tactical knowledge untuk melakukan apa? Pengambilan keputusan? Salah satunya decision making. Karena Oke. beberapa kali ketika saya memiliki pemain yang berposisi di 7, artinya di sayap. Mereka banyak sekali dengan kepercayaan diri mereka, mereka banyak sekali melakukan dribbling. Artinya naluri yang mereka kedepankan, tidak mencoba untuk melihat bagaimana sistem sepak bola yang dibangun oleh pelatihnya. Untuk tren sekarang kan inverted masuk ke dalam. Betul. Kemudian kolaborasi dengan pemain nomor 9 striker. Betul. Dan kebanyakan habit mereka masih lebih menonjol. Jadi secara individu mereka sangat sering sekali terlalu memaksakan untuk melewati beberapa pemain yang harusnya sudah mengambil keputusan untuk melakukan crossing. Mereka masih terlalu untuk berorientasi melakukan tusukan terus tanpa mengambil keputusan yang cepat. Itu kendalanya. Itu salah satu kendala. Di ini youth development. Betul. Berbicara pemahaman taktikal tidak hanya tadi ketika menguasain bola, ketika defend pun mereka juga masih memiliki kendala, terutama siapa pemain yang terdekat dengan lawan datang, pemain yang terlibat tanpa bola kan harus melakukan cover. Itu kadang-kadang berdirinya pun juga masih menjadi kendala. Maksudnya dalam hal melakukan koordinasi dalam bertahan. Betul. Struktur defense-nya mereka compact, tapi kan mereka juga harus berpikir bahwa prinsip defense tidak hanya mempersempit, tapi berdirinya pun di mana lawan, di mana gawang. Knowledge itu yang harus selalu kita bangun. Tapi yang terpenting buat saya adalah bagaimana federasi juga harus berpikir bahwa seorang pelatih pun boleh layak untuk mendapatkan sertifikat, tapi ketika menangani sebuah tim pun itu juga harus ada uji kompetensi dan kelayakan. Sorry, saya potong. Untuk dalam melatih tim apa ini maksudnya? Maksudnya tim di level profesional? Liga 4 mungkin, Liga 3, atau mungkin startnya dari EPA. Bukannya sekarang sudah ada, Mas? Sudah ada, tapi kebanyakan uji kelayakan dan kompetensi itu kan masih belum. Belum ya? Belum dijalankan. Hanya mencari beberapa pelatih-pelatih yang punya sertifikasi A, sertifikasi B, sertifikasi C. Karena apa? Kalau di Jerman, kalau nggak salah saya pernah baca, Nagelsmann untuk mendapatkan tempat di posisi sebagai pelatih profesional, dia harus melewati beberapa fase tahapan dengan acuannya adalah berapa ribu menit. Untuk bisa meloloskan dia, dia udah layak untuk bisa menangani klub. Jadi sebegitu ketat ya? Ya, jadi tidak hanya punya lisensi, punya sertifikat saja, tapi uji kelayakan dengan durasi dia harus mengejar berapa ribu menit untuk bisa meloloskan dia mendapatkan satu klub. Untuk bisa menangani klub profesional. Betul. Di kompetisi liga lah. Iya, artinya kan standar untuk seorang pelatih itu kan tinggi. Tinggi. Dan banyak pemain-pemain yang dia didik, diasuh, itu pun juga akan memiliki knowledge yang bagus. Kan ujungnya ujungnya pasti kan pemain-pemain yang dia latih kan tim nasional. Iya, betul. Itu value kompetisi naik, value pemain-pemain muda juga pasti mahal. Iya, pasti mahal, dan juga yang produknya yang dihasilkan nanti adalah produk-produk yang berkualitas dan juga regenerasi yang berjalan secara berkesinambungan. Nah, itu yang kita perlukan juga kan di Indonesia. Walaupun sekarang tim nasional kita sudah dalam
track yang bagus. Iya, itu benar. Tapi itu kan harus ada. Harus ada. Pondasi untuk menyambung, bagaimana menopang. Betul. Toh nanti ujungnya ya mereka berada di sini. Gitu. Iya betul. Jadi perlahan-lahan lah mereka naik. Dan tadi Mas Supri juga ada sebut nama Donitri. Ya. Tapi selain Donitri kita tahu ada juga di Persija Rehan Hanan. Dan ada satu lagi Arli yang mungkin perlahan-lahan ya akan masuk. Dan kita tahu bahkan di Persebaya sudah ada sebelumnya Tony Firmansyah. Betul. Ya, di Arema FC jauh sebelumnya ada Arkan Fikri. Jadi sebetulnya sudah ada pemain-pemain muda dan di klub-klub lain juga tentunya ada. Bahkan di Persib ada Kakang, ada Robi ya. Tapi kan yang kita inginkan kalau perlu tuh ada 100 pemain seperti itu gitu. Biar poolnya tuh banyak gitu. Ya, tidak hanya di Persija. Bung Binder pasti juga pernah siaran Persija Jepara. Ada namanya Diki Kurniawan. Kemampuan kaki kiri, punya eksplosivitas, punya kemampuan set piece yang sangat baik. Satu lagi, saya selalu mengatakan Ahmad Maulana Syarif, Arema bek kanan. Oh iya, kuat itu dia. Itu pemain yang luar biasa. Pernah dipanggil kan ke timnas? Pernah. Sebenarnya dia tidak bermain di posisi aslinya ketika di Arema. Pemain posisi dia adalah holding midfielder nomor 6. Dan di timnas pernah dia main di posisi itu. Sintayong menangani, dia dipanggil dan perform juga. Bagus. Artinya apa? Banyak potensi-potensi kita yang kita miliki dengan kemampuan kecepatan, knowledge yang sangat bagus. Ketika dimatangkan dalam sebuah kompetisi dengan menit bermain yang luar biasa, pasti mereka akan matang. Tinggal bagaimana seorang pelatih dengan knowledge yang luar biasa, dia mampu ngeblend, mampu membangun chemistry pemain-pemain dari kultur A, B, C, dari klub mana, itu menjadi satu kekuatan. Iya betul, dan saya lupa tadi sebut nama satu pemain Beckham Putra. Beckham Putra kan cukup lama ya, transisi ke tim senior. Betul. Tapi kalau menurut saya Mas, dia dalam 2 musim terakhir adalah pemain yang penting juga bagi Persib Bandung. Walaupun faktanya dia tidak selalu bermain 100 menit. Ya kan, itu faktanya. Tapi dari segi natural skill dia, ini salah satu yang terbaik. Sampai kita tentu masih ingat ya teman-teman ya, pertandingan persahabatan timnas yang baru saja itu melawan Bulgaria, ketika dia memang memulai dari bangku cadangan karena sebelumnya dia bermain sebagai starter lawan St. Kitts and Nevis. Tapi ketika dia masuk, ketika Donitri masuk langsung berubah. Dan saya melihat juga dengan adanya banyak pemain-pemain kita yang sekarang bermain di Eropa, ini juga akan memberikan manfaat bagi mereka jika bisa masuk timnas. Karena akan ada transfer mentality, transfer knowledge juga. Nah seandainya ini blendingnya bisa baik dengan adanya pemain seperti Kevin Dix, yang baru saja mencetak gol yang sangat indah di Bundesliga loh. Ada Jay Itzes, ada Kelvin Verdong yang timnya lolos ke Liga Champions musim depan di Lille. Ada Justin Hubner yang bahkan sekarang kalau nggak salah sudah diberikan ban kapten. Kita punya timnas yang bagus dengan blending ini yang bisa dilakukan, Mas. Gimana menurut Mas Supri? Ini menjadi momentum yang sangat baik ya dengan proses perjalanan yang lika-liku segala macam. Kemudian penunjukan Coach John Hedman. Saya pikir ini adalah momen yang sangat bagus. Walaupun gagal kemarin di Piala Dunia 2026, tapi ada identitas yang dibangun yang saya lihat. Apa itu identitasnya, Mas? Kalau menurut Mas Supri? Cara bermain, karakter bermain, bagaimana gaya bermain, strategi yang diterapkan pun sudah mendekati tren sepak bola sekarang. Kita memiliki sayap kiri yang sangat baik. Ketika itu Eliano kalau nggak salah, dengan kemampuan visi yang luar biasa, dia mampu menerapkan apa yang diinginkan oleh pelatih yang sebelumnya. Dan kemudian standar sekarang untuk pemain muda kita yang bisa dioptimalkan di tim nasional adalah Donitri. Wah luar biasa dia, kan? Ketika kita punya Donitri, kemudian Marcelino juga dalam performa level fitness yang luar biasa. Saya pikir kekuatan kita sampai 2030 nanti akan dahsyat gitu loh. Iya, dan kalau menurut saya untuk nanti Piala Asia tahun depan, ya walaupun banyak yang mengatakan Indonesia masuk ke grup neraka banget. Karena masuk pot 4. Iya, karena kita kan masuk dalam seeding pot 4. Iya kan? Mau tidak mau. Iya, dan menurut saya ya Indonesia mau masuk grup mana saja pasti akan neraka. Karena memang kita salah satu tim yang sekarang sedang berkembang. Yang baru mulai masuk ke level Asia secara berkesinambungan karena sebelumnya juga kita lolos Piala Asia lalu. Tapi ketika kita satu grup dengan Qatar, Jepang dan Thailand, saya pikir seharusnya dengan pemain-pemain yang kita punya mayoritas bermain di Eropa dan beberapa pemain yang dari kompetisi lokal kita, di mana sudah ada beberapa pemain kita yang sebelumnya bermain di Eropa bermain di sini,
seharusnya nggak perlu khawatir lah dengan adanya John Herdman, pelatih yang sudah punya pengalaman melatih di World Cup. Dia kan melatih di CONCACAF Cup dan juga dia membangun timnas Kanada itu juga, Mas Supri, dengan gabungan para pemain muda dengan para pemain senior yang pada saat itu ini real story itu gak kompak, Mas, di locker room. Tapi bisa dia buat kompak. Kalau kita punya kan aman-aman saja. Nah, ini sebetulnya ya mau Piala Asia mau kita dibilang di grup neraka banget ya, we have a chance juga dong untuk lolos. Minimal kita lolos fase grup. Gimana menurut Mas Supri sejauh ini visinya dari John Herdman yang merasa tertantang dia? Ada momen, ada statement awal yang saya tuh bisa dibilang satu agak penasaran. Ada satu statement beliau yang mengatakan bahwa perbedaan akan membuat tim ini menjadi menjadi lebih kuat. Perbedaan artinya culture. Banyak sekali pemain-pemain yang berkompetisi Super League. Ada pemain-pemain di Eropa. Artinya filosofi dari John Herdman yang notabene lahir di Inggris harus membangun culture pemain-pemain yang di Eropa, culture pemain-pemain yang ada di Indonesia. Satu itu. Yang kedua, bagaimana seorang John Herdman, saya pernah membaca juga dia pernah berada di youth development di U15 tahun. Artinya dia sudah paham, dia sudah observasi, mengidentifikasi masalah. Bahwa untuk membangun sebuah tim itu tidak mudah. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana dia ingin mencoba membangun sebuah tim tidak hanya berbicara bola, tapi ada pendekatan culture, kultur, sosial, budaya. Itu kan sebuah sebuah mindset, sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Karena untuk mencapai level yang tinggi itu kan perlu dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Tidak hanya yang ada di stadion. Tapi di luar juga yang nggak bisa nonton karena kehabisan tiket atau apa, yang nonton dari televisi. Apalagi beliau mengatakan bahwa untuk berbicara tim nasional itu kan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari situ akan menjadi tantangan, akan menjadi momen yang kita pasti akan menunggu-nunggu nih. Game plan seperti apa lagi nanti terbukti ketika dikalahkan oleh Bulgaria, hasilnya memang kita kalah 1-0. Tapi secara permainan, tapi dari cara permainan kita bisa dibilang mendominasi, menguasai, mengontrol permainan. Walaupun kembali lagi kita masih memiliki kendala di lini depan. Nah, itu striker dulu kan bukan mau mengecilkan Sananta. Iya kan? Tapi belum bisa dia. Oleh pun sebenarnya bukan di posisi aslinya sebagai striker. Sebetulnya. Dia main di kanan kan biasanya. Main di sayap, main di sayap, pinggir. Kemudian ketika lawan Saint Kitts and Nevis lebih dia bermain turun. Betul. Dan itu efektif. Ada pemain lain yang masuk seperti Beckham. Muncul dari blind set. Kan pemahaman itu kan artinya sudah mulai dipahami oleh para pemain. Walaupun pasti nanti di Piala Asia atau Piala Dunia pasti akan ada penambahan puzzle-puzzle yang memang dibutuhkan oleh John Herdman. Betul. Dan nanti yang paling terdekat yang kita akan lihat nanti di Piala AFF. Mas Supri main di Piala AFF tahun berapa saja? Dulu namanya Piala Tiger. Pertama kali. Betul. 1996 di Singapura. Main itu kita kalah juga ya di final. Kita semifinal kita kalah sama Vietnam sama Malaysia di semifinal. Kok Vietnam dan Malaysia di semifinal? Kita ketemu siapa di semifinal? Di fase grup kita sama Vietnam. Lolos. Makanya kita ketemu dengan Malaysia. Karena kita runner up ketika itu. Terus lawan Malaysia kalah 3-2. Jadi itu masih ada Zainal Abidin ketika itu. Di Malaysia. Itu hebat itu. Dan Singapura masih ada Fandi Ahmad. Dia masih main ya. Nah, setelah itu baru Piala Tiger berubah nama menjadi Piala AFF ini. Dengan berbagai sponsor mereka yang kali ini sponsornya. Betul. Dulu Piala Tiger itu kan ada tahu. brandnya itu kan. Itu edisi pertama kayaknya. Edisi pertama, 96, kan? Betul. Itu saya nonton loh di TV dan itu kalau nggak salah masih disiarkan di kabel TV. Adalah salah satu kabel TV itu. Itu saya nonton loh. Jadi Mas, saya nonton timnas itu mulai dari 91. Yang SEA Games itu Anatoly Polosin. Dari SEA Games dan Liga Indonesia waktu unifikasi 94. Tapi sebelumnya saya sering dengerin siaran pandangan mata di RRI ya. Ada itu. Perserikatan itu. Yang kalau udah 8 besar atau apa, saya lupa nama komentatornya siapa, itu seru banget. Jadi kalau udah sore, saya tuh nyalain radio dengerin. Dengerin itu sampai kalau di TVRI masih almarhum Sambas kali ya. Iya, tapi TVRI kalau nggak salah final aja mereka. Kalau nggak salah ya lupa. Kan udah lama banget kan. Tapi kalau mulai dari
babak 8 besar itu saya dengerin di radio bersama kakak saya. Serius. Kita dibawa di atmosfer pertandingan itu ya. Luar biasa Mas, itu benar-benar sering nonton itu. Terus unifikasi Liga Indonesia, bahkan saya nonton match pertama itu Bandung Raya lawan Pelita Jaya ya, kalau nggak salah. Bandung Raya Pelita Jaya. Yang Igor Glusevic di mana tuh? Pelita Jaya. Pelita Jaya. Nah iya, itu dia cetak gol di match itu tapi kalah kalau nggak salah. Nah, itu Mas Supri udah main ya? Masih ada main di mana itu? Pelita Jaya. Pelita Jaya. Iya. Karena Dejan di situ, Mabuang di sana, iya, kemudian top itu Roger Milla. Tapi kalah lawan Bandung Raya. Itu 2-1 ya, betul. kalau nggak salah. Nah, saya masih ingat skornya. Oke, Mas Supri. Ya. Sekarang saya ingin menanyakan soal Liga Indonesia, ya kan? Liga Indonesia kan Mas Supri juga sudah lama ya menjadi komentator ya. Nah, saya ingin menanyakan Mas Supri sebagai sekarang pengamat juga, ya kan? Karena kan Mas Supri juga banyak membahas tentang sepak bola di platform lain juga, di digital. Apa yang Mas Supri lihat perbedaan di Liga Indonesia kita setelah masa pandemi? Karena saya ketemu Mas Supri itu kan waktu masa pandemi itu, ya kan, yang Liga kita tuh agak terlambat start, dan menurut saya itu wajar karena dikhawatirkan ada klaster pandemi baru, jadi agak berhati-hati. Tapi kemudian pada saat sudah restart, sulit banget tuh tim-tim main kan, karena para pemain kehilangan sentuhannya dan lain-lain ya, itu wajar. Kalau di Eropa kan hanya mungkin 1-2 bulan mereka udah main ya, lebih cepat. Dari fase itu, Mas, yang pada saat itu nama liga kita masih Liga 1 sampai sekarang ke Super League, apa perbedaan yang Mas Supri? Iya, terlihat sekali ya, ada perbedaan dan progres yang signifikan. Oke, dalam hal apa? Sisi ofensif. Dalam permainan tim? Dalam permainan tim lebih ofensif, kemudian ketika defense pun juga strukturnya jelas, kapan dan di mana mereka harus berdiri untuk defense, apakah harus low, harus middle atau high ya, itu terlihat sekali. Kemudian dengan penambahan pemain-pemain asing, jelaslah bahwa knowledge para pemain-pemain muda kita sudah mulai membaik, sudah mulai berkembang. Sorry saya potong. Jadi dengan penambahan pemain asing ini menurut Mas Supri ideal gak nih dengan 7 pemain sekarang? Saya pikir ideal ya. Karena ketika berbicara kompetisi Super League itu kan sudah berbicara prestasi, bukan lagi untuk pembinaan. Artinya pemain-pemain muda kita juga harus sadar bahwa berbicara profesional butuh persaingan, butuh kerja keras, dan ada banyak kok pemain-pemain kita yang sudah berada di starting 11 gitu loh, ya kan? Impactnya adalah lu perform, lu dilirik tim nasional. Iya, ada bukti-buktinya sudah ada juga. Iya, betul. Kan beberapa kali kita bisa menikmati bagaimana kinerja Raihan Hanan yang dengan transformasi sedikit digeser ke dalam, mampu untuk mencetak gol, kemudian bisa berkolaborasi membangun chemistry dengan pemain-pemain asing yang memiliki pengalaman yang luar biasa juga di kompetisi sebelumnya gitu loh. Ini kan dampak impact yang sangat positif. Artinya bahwa value sepak bola Indonesia juga meningkat, dan nanti ketika mendapatkan kesempatan untuk di kompetisi kontinental seperti Champion League 2 itu sudah matang, sudah punya tim-tim yang memang bisa dibanggakan seperti Persipura ketika itu, seperti Pelita Jaya di era 90-an. Pernah dulu. Betul. Ya kan? Karena momen untuk bisa menjadi raja di kompetisi domestik akan bisa teraplikasikan ketika mereka itu mendapatkan kesempatan di kompetisi Asia. Oh, ada ini ya, ada efeknya Mas. Kalau seandainya di kompetisi domestik ini memang sudah bisa menguasai istilahnya, nanti itu mentalitas itu bisa terbawa juga ke kompetisi antar klub Asia. Iya. Mereka akan percaya diri. Kemudian dari kompetisi Liga Champion seperti yang dijalani oleh Persib, otomatis kan manajemen pelatih pun berpikir bahwa ketika sudah berada di level Asia, pembelian pemainnya pun pasti di-upgrade. Akan ada evaluasi untuk pembelian pemain yang bisa dimaksimalkan tidak hanya di Liga Domestik, tapi di Liga Champion. Nah, itu juga terjadi di Persib musim ini. Tapi sebelum kita bahas Persib, teman-teman sabar. Karena ini dengan Mas Supri susah saya panggil, bahkan hari ini antara jadi gak jadi. Tapi untung brother kita di belakang. Luar biasa. Ya kan, itu Jas, dia bisa balik cepat. Nah, ini brother kita ini yang lagi rekam di belakang. Tapi itu bawa tahun nanti kita bahas Persib agak belakangan. Iya. Tadi Mas Supri bicara soal pemain asing yang bertambah. Ya kan, terus permainan yang strukturnya sudah kelihatan. Selain itu apa lagi Mas? Ya,
Selain tadi ofensivitas, produktivitas gol yang banyak, transfer knowledge yang sudah selama ini bisa dijalankan baik itu pelatih atau pemain-pemain asing yang ada di Indonesia, value sepak bola kita karena peringkatnya kan naik juga. Nah, ini benar ranking kompetisi kita. Betul. Gitu loh. Dengan Persib juga perform di kompetisi antar klub Asia. Iya, Dewa pun sama. PSM juga sebelumnya cukup jauh. Betul. Itu kan dampak yang signifikan, dampak yang sangat positif bahwa maaf aja nih, bukan saya itu alergi pemain lokal, enggak. Untuk mendatangkan pemain asing itu mau tidak mau value sepak bola kita itu akan meningkat. Tinggal bagaimana pemain-pemain muda itu mindsetnya harus dirubah bahwa sepak bola ada persaingan. Bahwa sepak bola ada kerja keras. Mau tidak mau ketika dia tidak sanggup bersaing, yang tidak akan dapat di level 1 di Super League gitu. Betul. Jadi dengan persaingan itu juga bisa membentuk mentalitas dari pemain muda. Seperti itu kan? Betul, karena membangun sepak bola untuk mendapatkan trofi itu ada 4 aspek. Apa aja, Satu, kualitas pemain. Kualitas pemain itu artinya manajemen keuangan finansial sehat. Pasti akan membeli pemain-pemain yang bagus. Yang kedua, mental. Dibutuhkan sebuah kompetisi yang sangat panjang, pastinya mental yang kuat untuk dapat konsistensi. Betul. Karena maraton lah. Iya. Kemudian nanti yang ketiga tentunya di situ adalah taktikal dan strategi. Kualitas pemain akan menentukan taktikal strategi dari seorang pelatih, baik itu main home atau away. Dan yang satu ini tidak setiap klub memilikinya. Apa itu? Faktor luck. Perlu juga ya. Ada faktor luck itu ada berapa persen ada? Kalau kondisi walaupun Persib belum boleh diantar, tapi sedikit ada faktor luck yang dimiliki. Ya nggak apa-apa. Silakan. Kemarin ketika pemindahan matchnya Persija melawan Persib Bandung ke Samarinda, saya mengatakan itu keuntungan untuk Persib. Faktor lucknya ada di Persib. Dan kejadian menang mereka. Gitu loh. Nah, hal semacam ini, aspek inilah yang memang harus dimiliki oleh pelatih, oleh klub untuk bisa mendapatkan gelar juara. Ya, meskipun luck itu juga tidak terlepas dari usaha kerja keras dari para pemain Persib di pertandingan tersebut. Karena berawal dari kita berbicara kualitas pemain. Kualitas pemain mereka otomatis kan manajemen memiliki duit banyak. Pembelian pemain pun juga berkualitas untuk menopang taktikal strategi Boyan. Iya, plus lucknya ini. Aspek 4 ini yang harus dimiliki. Memang itulah. Ini kalau kita bicara sama seorang yang paham tentang strategi dan juga tentang non teknis, faktor-faktor non teknis di kompetisi. Kita tarik jauh pun pasti akan ada pembelian pemain yang berkualitas. Manajemen juga mendukung karena punya duit. Tactical game plan strateginya Pep Guardiola seperti apa? Betul. Faktor lagi. Ya, karena kalau menurut saya faktor luck itu tetap ada di sepak bola. Cuma beberapa kali saya tidak setuju juga ketika orang mengatakan bahwa Ancelotti ini luck. Kenapa? Karena Ancelotti itu adalah tipe pelatih yang sebetulnya pernah dia katakan, Mas, di salah satu wawancara, bahwa dia tidak mau terlalu banyak memberikan instruksi kepada pemain-pemain yang dianggap ini sudah pemain yang sudah paham nih apa yang perlu dia lakukan dengan tanggung jawab yang dia punya di atas lapangan. Karena dia bilang ketika pemain itu berada di atas lapangan, pikiran mereka tuh bercabang. Jadi antara mereka, anggap aja nih ya, penyerang itu pikirannya sekarang bukan cuma untuk cetak gol, bagaimana bisa membuka ruang, bagaimana dia bisa bergerak tanpa bola, bagaimana dia bisa juga memberikan passing yang akurat, bagaimana caranya juga dia bisa memberikan assist. Kalau dia pernah mengatakan saya terlalu teknikal ke pemain, saya terlalu keras ke pemain, yang dikhawatirkan nggak akan perform. Setuju. Ya kan, jadi dia juga jelaskan bahwa faktor luck itu ada, tapi tanpa usaha dan kerja keras dari para pemain itu gak akan muncul luck itu. Dan itu berkali-kali dia lakukan, terutama dengan Real Madrid, karena tampaknya Madrid itu gak main pakai skema tapi menang dan juara. Kan seperti itu tampaknya, gak ada skemanya, pemain main lepas, kebanyakan main pragmatis, mau delay possession, tapi ke depan mereka cetak gol. Nah, apakah mindset seperti itu kalau menurut Mas Supri ini sesuatu yang berbeda dari Ancelotti? Kalau saya melihat bahwa seorang pelatih itu kan mau tidak mau dia harus punya filosofi seorang pelatih. Dari filosofi seorang pelatih tentunya dia akan memilih pemain-pemain yang bisa menjalankan game plan dia. Dan ini terbukti
Banyak orang mengatakan bahwa kalau Ancelotti miskin taktik. Tapi faktanya pemain-pemain yang dia pilih progres, pemain-pemain yang dia pilih punya produktivitas, walaupun terkesan memang ya kan terlalu monoton, tapi itu memang game plan-nya Ancelotti. Bisa dikatakan defend counter, mengandalkan Vini, mengandalkan Rodri, kemudian sesekali Bellingham muncul dari second line. Ya itu memang game plan yang dibangun, filosofi yang dimiliki oleh Ancelotti. Iya, dan juga salah satu faktor yang Ancelotti itu bahkan sampai dipanggil kembali oleh Florentino Perez untuk melatih Madrid karena dia bisa menjaga locker room. Nah, ini sekarang masalah dari Madrid sekarang ini kan, yang di setelah awal Sabi juga awalnya nggak kuat, Arbeloa juga nggak kuat. Maka itu sekarang Mourinho masuk. Nah, ini kita nggak tahu, Mourinho sih terlalu keras. Ya kita tunggu nih, Vini, Mbappe bisa dia redam nggak nih? Ini nggak gampang nih, Nah, itu kita tunggu. Tapi sekarang yang saya ingin tanyakan lagi, tadi Mas Supri sudah menjelaskan tentang faktor-faktor teknis dan juga value kompetisi yang mulai naik, plus juga dengan performa beberapa klub di kompetisi antar klub Asia yang membuat ranking kompetisi kita naik, terutama ketika PSM sempat lolos cukup jauh, kemudian Dewa dan Persib musim ini. Tapi faktor teknologi gimana Mas Supri lihat dengan sekarang adanya VAR? Ada nilai positif dengan sudah adanya VAR. Tapi kadang-kadang ya kan memang masih harus dievaluasi lagi, terutama penayangan ketika momen yang harus direview. Kadang-kadang kan penonton kan tidak melihat secara langsung kan. Momen seperti apa sih yang harus direview? Sedetail apakah mereka wasit itu harus mencoba untuk mengambil cepat dalam situasi pertandingan yang begitu ketat atau sengit gitu. Karena dampaknya adalah perpanjangan waktu yang terlalu lama. Ya kan? Iya betul. Iya kan? Itu kan akan menjadi apa ya? Momen yang mungkin para penonton juga, aduh ini kelamaan banget nih. Iya. Benar, ya kan? Betul. Saya sendiri merasa ini kelamaan nih, kalau udah lebih dari 3 menit lama kayaknya. Betul, apalagi ketika pemain itu sudah dalam frekuensi tempo permainan tinggi, kemudian harus menunggu keputusan dari wasit. Pengaruh juga itu? Pengaruh, turun lagi pastinya. Dingin lagi. Satu itu. Kemudian ada evaluasi yang sangat baik juga, memilih menempatkan pelatih wasit asing. Itu juga ada positifnya juga. Harapannya ada transfer knowledge. Iya, betul. Tapi betul. Kan ketika memang ada wasit-wasit kita yang memang sudah memiliki kapasitas yang bagus, ya tidak perlu harus diteruskan untuk menunjuk wasit asing. Saya pikir, Oke. Ya, tapi kan match-nya banyak nih Mas. Dan kebanyakan high profile match atau match yang penting ini sekarang dipercaya kepada wasit asing. Karena para netizen kita juga percaya bahwa wasit asing ini lebih kredibel dalam mengambil keputusan. Kan ada waktu untuk ketika terjadi momen trouble, ada momen untuk evaluasi. Dari evaluasi itu akan ada penyamaan persepsi. Foul seperti apa sih yang harus seorang pemain mendapatkan kartu kuning atau kartu merah, atau yang foul yang masih dalam taraf yang wajar. Kadang-kadang pemahaman wasit ketika mengambil keputusan offset atau tidak itu kadang-kadang kan tidak sama juga. Kecuali sekarang sudah ada VAR. Iya, tapi sangat membantu. Iya, tapi yang foul ini benar standarisasinya beda-beda. Masih beda-beda. Itu yang perlu disamakan gitu loh. Perlu perlu disosialisasikan lagi. Ada batasan ketika mengangkat kaki terlalu tinggi dengan posisi sepatu pol yang ke depan atau ke samping, itu kan juga harus ada perbedaan. Kadang-kadang itu menjadi foul atau kartu. Iya, betul. Dan harapan saya juga untuk pemain-pemain kita juga jangan sempat berpikir bahwa ketika melakukan satu pelanggaran selalu gimmick mereka baru satu kali. Nah, mindset itu yang harus dirubah juga gitu loh. Satu kali tapi seberapa berat pelanggarannya. Ya kan. Jadi peran seorang wasit tidak hanya dibutuhkan ketegasan, tapi juga memberikan wawasan juga kepada pemain-pemain kita. Betul. Bahwa ketika lu mindsetnya itu baru sekali, itu impactnya ke tim nasional. Ketika bermain dia terpilih menjadi pemain nasional, karena habitnya sudah dibangun, ya kan, seolah-olah membiasakan bahwa
di kompetisi kita, aku baru 1 kali nggak dapat apa-apa. Nah, itu betul juga. Ya. Iya, benar-benar. Takutnya kan ada kerugian untuk dia sendiri atau untuk timnas. Ya kan, itu juga yang harus dijaga. Oke, kita sudah bicara tentang progresnya kompetisi kita. Tapi sekarang kalau kita gak bahas tentang Persib, berasnya gak dapet ini Mas. Tapi sekarang setelah beras, nah ini sudah saya rubah juga nih Mas. Sebelumnya Binder butuh beras, ini kan Triple B. Sekarang Binder butuh BBM juga. Mahal juga sekarang BBM, Mas. Naik sekarang, ya kan? Kita akan bicara sekarang, tenang teman-teman, ini soal Persib. Jadi saya sudah sepakat dengan Mas Supri juga sepakat. Durasi konten ini tanpa batas. Sampai kita udah capek nih kita stop. Tapi kita sepakat 97 menit kita stop. Stop. Ya kan? Itu kita udah stop. Nggak ditambahin lagi. Nggak ditambahin. Jadi tapi kalau menurut Boboto, Mas, Bung, mau 3 jam, kita tongkrongin itu 3 jam. Tapi luar biasa loh mereka, Mas. Oke, sebelum kita masuk ke persaingan musim ini, kan Mas Supri pernah membela Persib Bandung. Itu ceritanya seperti apa? Kok bisa sampai pindah ke Persib? Coba ceritakan dulu dong. Kita. Selain istri saya tuh di Bandung. Oke. Asli Bandung? Asli Bandung. Oke. Saya selalu bermimpi untuk bermain di Bandung. Persib Bandung. Ketika itu era perserikatan. Walaupun saya nggak lama, di 2000 awal sampai 2001, saya mencoba mendapatkan kesempatan di sana. Ketika itu masih regulasinya masih 12 besar dan Coach Indra Thohir masih menangani tim ketika itu dengan pemain-pemain yang punya pengalaman, Yusuf Bahtiar, kemudian masih ada Yaris Riyadi, jago itu dia, bermain di gelandang. Sebelah kiri teman saya ada Nandang Kurnaidi, penjaga gawang juga masih Anwar Sanusi dan Cecep Supriyatna. Artinya banyak sekali pemain-pemain lokal yang di Bandung pun yang bisa dimaksimalkan untuk selalu membawa harum Persib Bandung. Jadi putra daerah? Putra daerah. Banyak sekali karena era itu, di era saya masih belum ada pemain-pemain asing yang punya kualitas ya. Walaupun ketika itu sudah ada regulasi 3 pemain asing. Iya Mas, kalau saya nggak salah ya Mas, silahkan Mas Supri koreksi saya. Waktu Persib juara 94-95 tanpa pemain asing ya? Tanpa pemain asing. Hebat ya mereka bisa juara. Dan mereka memunculkan nama Asep Dayat. Kemudian Asep Dayat dengan usia yang masih memenuhi kriteria untuk bermain di Praolimpik, dia bergabung dengan kami, dengan Primavera ketika itu. Oh begitu ya? Iya pernah main kan untuk timnas kan? Betul. Tapi Mas Asep ke Italia? Sempat ke Italia. Untuk ketika kita berlatih ke Italia itu ada 2 agenda yang kita siapkan. Satu U19, kemudian Praolimpik. Iya, Praolimpik yang sempat lawan Korsel itu. Iya kan, Jadi setelah kita U19 gagal, kemudian kita mencoba untuk Praolimpik, untuk lolos, untuk lolos ke Olimpiade. Dari Praolimpik itu ada penambahan Asep Dayat, striker, kemudian ada Krisya Rangga. Iya, Krisya Rangga. Betul. Gelandang. Kemudian ada Aples Tekuari. Wah, Aples top pemain di center back bersama Eko. Oh, Aples nggak ke Primavera ya? Nggak. Oh, dia penambahan. Jadi untuk Praolimpik itu ada kuota pemain usianya lebih dari 23 tahun. Betul, berapa pemain itu? 3 ya kalau nggak salah. 3 pemain ya? Iya. Dulu hebat-hebat ya pemain kita ya? Luar biasa. Dan Primavera juga banyak pemain-pemain bagus kita kan. Kurniawan juga dari sana kan? Kurniawan, Indrianto. Ya. Ketika itu berbicara Primavera adalah ada Kurnia Sandi sebagai penjaga gawang, kemudian sebagai bek kanan ada Anang Ma'ruf, gelandangnya ada saya, ada Bima Sakti, ada Nurul Mas Supri kan saya bermain di gelandang. Saya awalnya gelandang kiri. Oh, gelandang kiri. Ketika bertransformasi 352 dengan Om Danur dulu. Om Danur 442, kemudian bertransformasi menjadi 352 di senior. Awalnya 442. Oke, saya nggak tahu ini. Kemudian senior, karena memang gelandang di tengah itu banyak, saya sedikit digeser dengan formasi 352. Jadi mainnya di sayap. Di sayap. Sebagai back sayap. Ya, yang diharapkan untuk banyak melakukan sweet play, melakukan crossing, umpan-umpan silang. Oke. Terus ya lanjutkan Mas pengalaman di Persib. Terus setelah itu bermain di Persib dengan regulasi masih 12 besar. Kita mendapatkan grup itu di Medan. Dengan PSMS. Ya. PSMS dulu lawan Persib bukannya katanya itu El Clasico. Ya benar ya? Karena memang ada ada sejarah yang kuat juga. Bagaimana proses mereka di perserikatan itu kan luar biasa ya. Iya dulu sih. Tensinya tinggi banget. Betul. Pride-nya ada di sana.
Ya pastilah harga diri lah. Iya. Itu apa sengit banget itu ya, kalau PSMS kalau ketemu berbicara Persib. persikatan itu kan itu sudah menjadi apa ya? Menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana para supporter yang begitu fanatik, selalu padat, selalu datang untuk merasakan atmosfer di pertandingan itu kan luar biasa. Dan kebanggaan daerah kan. Ya, karena tanpa sepak bola di daerah itu memang sepertinya tuh kayak ada yang kurang lah tanpa sayur gitu loh. Iya betul, ya kan? betul. Harga diri tadi, prestis tadi yang terbangun di Persikatan itu memang luar biasa. Persija, Persib, Persikatan. Betul. Persebaya, Persikatan. Betul. Belum lagi PSIS Semarang dengan jago beceknya ketika itu di Sartono, di eranya Sartono Anwar. Betul. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah klub yang notabene-nya dari daerah tapi bisa membuat sepak bola kita itu menjadi semarak dan harapan saya dengan sepak bola ya pemersatu bangsa gitu. Oh iya pasti itu kan. Terus Mas Supri waktu dengan Persib pada saat itu kan 12 besar. Dibagi 2 wilayah ya. Betul. Nah, terus di wilayah yang ada Persibnya peringkat berapa pada saat itu? Waktu itu kita peringkat 4 kalau nggak salah. Peringkat 4 ya. Terus 4. Masuk 12 besar. 12 nah, terus besar. Di grupnya di Medan. Oke. Tapi kita nggak terlalu sukses ketika itu. Hanya di fase grup setelah itu memang kita gagal. Dan setelah kegagalan itu barulah manajemen berpikir kemudian masuk era profesional ya. Ada penggabungan itu. Enggak, penggabungan kan 94 kan? 93 94 kalau nggak salah. Iya, 93 94. Iya. Kalau enggak 94 95 dong penggabungan bukan ya? Apa 93 94 lupa saya. 94 95 penggabungan dari Persikatan ke Galatama. Galatama. Dengan Galatama itu. Waktu Mas Supri kan udah penggabungan Liga Indonesia kan? Sudah, tapi manajemen belum membeli pemain-pemain yang dari luar. Persib belum punya pemain asing? Masih, udah pemain asing. Tapi kualitasnya masih so-so. Oh, jadi maksudnya soal pemain lokal masih yang daerah? Masih putra daerah? Belum membuka dari luar. Oh, begitu. Saya baru tahu ini, Mas. Dan setelah itu kan muncul ada Ansari Lubis, Imran Nahumaruri, Nova Arianto, Karis Yulianto. Setelah 2001? Betul. Karena mungkin manajemen berpikir bahwa untuk bakat pemain-pemain lokal Persib mungkin tidak terlalu banyak, sehingga dengan persaingan yang diharapkan Persib tetap berada di level atas, ya mau tidak mau harus mengikuti perubahan perubahan zaman pada saat itu kan, karena klub-klub lain juga kalau saya tidak salah mulai berubah juga seperti itu, karena persaingannya lebih sengit, lebih ketat, dan membangun industri bolanya juga. Iya, dan yang saya dengar Mas, saya nggak tahu ini benar atau enggak, Mas Supri boleh koreksi, Persib itu kalau mau beli pemain asing tuh paling berat sebenarnya. Pengennya tuh udah putra daerah aja, bener gak sih dulu itu? Karena image bahkan waktu udah boleh pemain asing pun sama seperti itu. Iya. Karena mau naikin putra-putra daerah, artinya mau memberikan mereka kesempatan gitu. Iya, kita ketahui bahwa culture di Persib Bandung itu kan begitu kuat ya. Jadi dengan star mereka pernah meraih gelar tanpa pemain asing dan banyak sekali pemain putra-putra daerah, itu kan membuat mereka lebih percaya diri, lebih kuat. Tapi dengan persaingan yang ada kan mau tidak mau transformasi transformasi dalam sepak bola kan sudah begitu cepat ya. Makalah muncul Pak Glenn, PT muncul, sehingga penanganannya, pengelolaannya itu cepat sekali berubah juga. Sehingga dengan adanya PT, kemudian sudah dipersetujui oleh klub-klub yang dimiliki oleh Persib Bandung. Makanya mereka berekselerasi dengan banyak membeli pemain-pemain asing. Walaupun tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup pemain-pemain lokal tuh bisa mendapatkan kesempatan. Tetap. Kalau saya lihat sampai hari ini tetap seperti itu. Robi Darwis, Beckham. Sebelumnya Gianzola, banyak sekali. Banyak sebelumnya ada satu Ferdiansyah itu. Iya kan benar. Walaupun memang kembali lagi ketika tidak perform dengan persaingan yang ada ya pasti akan tergusur sendiri. Akan tergusur. Mas Supri kan sempat dilatih oleh Om Indra Thohir ya. Nah, bagaimana Mas Supri merasakan, kan Om Indra Thohir itu kan legend juga ya. Apalagi kalau saya melihat pada saat itu saya belum menjadi pengamat. Waktu saya nonton Persib itu berjuang di 94-95. Tapi attacking sekali Persib pada saat itu, dan lebih banyak attack dari sayap. Sayapnya liak-liuk, kasih crossing, gol, dan banyak umpan-umpan datar sih. Jarang banget umpan-umpan tinggi. Kalau nggak salah
golnya Kang Asep itu di final itu kalau nggak salah, final lawan Petrokimia kalau nggak salah agak dia menekuk di dalam, lupa lah, agak ke dalam gitu ya. Ini lupa udah lama sekali itu saya nonton live. Gimana Anda sempat dilatih oleh salah satu legend? Iya, ketika berbicara Coach Indra Thohir kan jelas ya bahwa tidak hanya pengalaman lah, bagaimana beliau itu mampu memahami dan mengetahui karakter dari setiap individu. Oh, di dalamin. Iya, betul. Karena kan background beliau kan dosen kan. Oh, oke. Artinya ada pendekatan treatment tersendiri yang dia lakukan. Walaupun tetap bahwa sepak bola menurut beliau adalah stamina harus kuat, stamina harus prima. Oke, jadi dari Om Indra sudah mengutamakan juga stamina, harus kuat ya. Stamina itu menjadi aspek yang penting. Karena dengan stamina yang prima, pasti mentality juga akan membantu. Lebih percaya diri lah ya pemainnya. Apalagi dengan materi yang beliau punya ketika itu, gelandangnya Yusuf Bahtiar, belakang gitu. Masih ada Robi Darwis. Saya suka Yaris Riyadi dulu. Iya, kemampuan bagus dia. Eksplosivitasnya bagus, kelincahan juga sangat baik, ya kan, ditopang dengan winger-winger yang cepat. Itu kan menjadi menjadi sebuah kolaborasi, sebuah pendekatan taktikal yang memang tidak hanya kultur tadi yang saya bilang, bahwa sepak bola Bandung mampu didominasi oleh pemain-pemain daerah dan hasilnya mereka bisa berbicara banyak, bisa prestasi juga, bisa berprestasi dan akhirnya juga mereka juga ada juga menyumbangkan pemain-pemain nasional juga, ada Yusuf Bahtiar, kemudian adiknya siapa namanya, Robi Darwis itu, ada Robi Darwis juga top tuh dulu. Roy Darwis juga Roy ada, Darwis, ya. Betul, ya kan. Robi Darwis dulu sweeper bagus sekali ya. Oh, saya pikir Kang Robi itu menjadi pemain tim nasional lama. Dari era 80. Dia sweeper dulu itu. Iya. Seperti Beckenbauer. Masih ada era libero ketika itu. Iya, libero ya. Cuman memang taktikal berubah pesat ya. Iya. Oke. Yudi Guntara. Yudi Guntara bagus juga tuh. Betul. Gelandang yang punya kemampuan juga sangat baik. Yang daya jelajahnya kuat ya. Oke, Mas, sebagai pemain Persib. Iya kan? Terus berada di Bandung. Nah, gimana pada saat itu animo masyarakat pada saat itu? Karena kan banyak cerita ya bahwa pemain Persib Bandung itu bahkan lebih dianggap tuh sebagai ya mungkin lebih besar dari selebriti. Ya pokoknya bahkan ada yang cerita ya makan pun nggak boleh bayar lah, istilahnya begitulah. Nah, Mas Supri merasakan seperti apa waktu di sekitar kota Bandung? Karena pada saat awal tahun 2000-an itu hype kita sepak bola nasional itu lagi tinggi. Karena itu pasca Primavera dan ada proyek satu lagi apa itu? Yang keluar negeri juga Bareti. Iya kan? Itu kan lagi tinggi tuh hype-nya. Betul. Gimana Mas Supri merasakan? Iya, memang tadi saya bilang bahwa di Bandung itu menjadi sebuah kebanggaan untuk seorang pemain-pemain terutama yang di SSB selalu punya mimpi ingin bermain di Persib Bandung. Satu itu. Kemudian dengan pencapaian mereka juara di Perserikatan, kemudian di Ligina pertama, mereka memiliki sebuah prestasi yang sangat baik. Kemudian animo dengan pencapaian yang mereka dapat untuk tim Persib Bandung sendiri, itu kan membuat banyak pemain-pemain remaja punya keinginan untuk semuanya tidak seolah-olah tidak berpikir tim nasional. Ketika saya main bola, puncak saya Persib Bandung gitu loh. Itu kan sebuah sebuah atmosfer yang saya pikir tidak mudah ketika tim kebanggaan mereka sudah bisa banyak memiliki prestasi. Otomatis mereka punya mimpi, punya harapan. Siapa tahu suatu saat saya juga akan menjadi pemain-pemain nasional. Begitu juga dengan masyarakatnya. Bagaimana mereka supportnya luar biasa. Bagaimana mereka juga mampu untuk mendukung dari Perserikatan sekarang menjadi tim profesional yang begitu kuat culture-nya, begitu kuat budayanya. Terbukti merchandise mereka juga laku keras kok. Wow, laku keras. Ada cuplikan di sosial media baru 2 hari lalu itu Persib Store itu full. Dan itu nggak gampang membangun itu gitu loh. Full dan antri, bukan cuma orang window shopping, bukan cuma ngelihat. Belanja semua, Mas. Dan itu bukan cuma dari kota Bandung, tapi dari sekitar Jawa Barat. Semua datang, tentu untuk menunggu juga tanggal 23. Bahkan banyak yang sudah mengatakan
tiket aja kayaknya belum dijual sudah habis. Sold out, ya? Katanya begitu, belum dibuka. Tapi sudah habis loh. Saya nanya, apa ini maksudnya? Belum dijual sudah habis. Ini udah agak mungkin lah kita bisa dapat tiketnya, agak sulit gitu dapat. Jadi dengan animo masyarakat sebegitu tinggi, support yang sangat luar biasa, Mas Supri sebagai pemain merasakan itu seperti apa ketika main Stadion Siliwangi pada saat itu. Terus didukung pada kapasitas stadion Siliwangi berapa ya dulu ya, Mas? Paling kayaknya kecil itu, gak gede. Nggak nyampe 40.000 kayaknya itu. 20 ribuan kayaknya juga ya. Sekitar. Kan bisa full tuh. Nah, gimana tuh Mas Supri rasain? Wah. Ya, kalau saya mau jujur bahwa 2 stadion yang membuat saya merinding ketika saya masukin adalah satu GBK. Ketika kita mencoba untuk menjadi tuan rumah U19. Kita pulang dari Italia, kemudian sudah ditunggu puluhan ribu, ratusan ribu ketika itu sebelum direnovasi. Itu adalah di Gelora. Sempat renovasi. Iya, kemudian adalah Siliwangi. Begitu saya bus masuk, keluar dari bus, itu merinding. Di Siliwangi? Siliwangi. Karena full. Dan ketika Pelita bermain ketemu dengan Persib pun, itu seluruh penonton itu full meluber sampai di Central Band. Di pinggir saya ketika saya melakukan throw-in. Tapi aman? Aman. Ya kan? Artinya apa? Di era itu saja bahwa animo, kemudian rasa ingin tahu ini loh pemain-pemain tim nasional yang ada di Pelita, kemudian harus bertemu dengan Persib Bandung, itu kan menjadi momen yang mereka tunggu-tunggu untuk bisa nonton langsung gitu loh. Jadi animo yang sekarang kita melihat, dukungan kepada sudah Persib kebangun ketika itu gitu. Jadi sudah lama dong. Sudah lama. Ini bukan yang namanya FOMO dong artinya. Iya. Jadi memang sudah lama seperti ini animonya. Cuman mereka dari persikatan. Ketika dari perserikatan, Mas. Dari perserikatan mereka tuh udah kencang begini, udah tinggi seperti ini. Ketika terjadi final bertemu dengan Perseman Manokwari, mereka juga berbondong-bondong kok untuk datang ke stadion Stadion Senayan ketika itu. Oh, begitu ya. Wow, luar biasa ini ya. Jadi kan ada mungkin yang mengira, oh ini karena Persib lagi berprestasi nih. Jadi animonya sebegini. Jadi dari dulu ya. Kalau culture-nya sebuah klub itu berangkatnya dari persikatan, semua akan memiliki fanatisme yang luar biasa. Mereka akan memiliki punya rasa memiliki yang luar biasa untuk tim kebanggaannya. Loyalitasnya luar biasa. Dan Persib memang udah kuat gitu loh. Karena satu Jawa Barat ya. Satu Jawa Barat, bukan Bandung aja. Ya bukan Bandung aja. Dan sekarang ada video yang dari Maklok itu yang dia memberikan motivasi, bahkan dia mengatakan 50 juta rakyat Jawa Barat nih. Yang cinta dengan kita nih. Itu saya pikir itu sebuah speech yang sangat kuat loh itu. Itu bisa membuat kita mungkin di locker room itu merinding loh. 50 juta, Mas. Itu kan bagian dari memotivasi pemain. Bahwa ada yang perlu mereka berikan kebanggaan, tidak hanya keluarga, tapi masyarakat. Ya oke, udah berapa menit ini? Udah 50. Oke, tapi Boboto bilang 90 minimal. Ya enggak apa-apa ya. Kalau Mas Supri ini udah top ini pokoknya. Karena banyak banget knowledge yang Mas Supri baru katakan sekarang yang baru saya tahu. Oke, sekarang kita masuk ke persaingan musim ini, Mas. Ya, Mas Supri juga sudah lama menjadi komentator. Kita juga berduet, tapi waktu timnas. Pernah juga liga. Betul. Pernah sekali. Kan yang pakai 2 itu pernah juga liga. Saya menanyakan kepada Mas Supri. Mas Supri, tanggapan Mas Supri itu seperti apa ketika Persib sudah 2 musim terakhir sebelumnya menjadi juara, terus tiba-tiba ada perubahan ya dalam materi pemain, meskipun pelatihnya sama. Apa yang berada di pikiran Mas Supri sebagai mantan pemain Persib pada saat itu? Karena pada saat Mas Supri membela Persib, saya ingat kalau dulu itu Mas, ini dulu ya, bukan sekarang. Perombakan besar-besaran seperti ini jarang sekali. Jarang ya. Ada pemain yang masuk. Cuman ini kan whole team. Dan tim yang sudah juara sebelumnya, apa yang berada di pikiran Mas Supri? Iya, artinya sekarang dengan pencapaian Persib Bandung jelas bahwa Persib sudah mencoba bertransformasi untuk berada di industri sepak bola dengan sangat baik. Finansial mereka sehat. Perbedaan musim lalu dengan sekarang terlihat sangat masif
dengan pembelian pemain yang berkualitas, dengan game plan yang sekarang sudah mulai ada kolektivitasnya. Boyan mencoba untuk membangun sistem. Boyan juga memahami kapan harus mencadangkan Beckham, kapan memainkan Beckham, dengan menganalisa kekuatan lawan seperti apa, kelemahan lawan seperti apa. Dan yang perlu kita ingat juga bahwa produktivitas Persib musim ini itu ada perbaikan, ada produktivitas yang lebih baik dibanding musim lalu, walaupun tidak signifikan. Iya. Kemudian rasio kebobolan mereka pun tidak terlalu banyak. 22 gol sejauh ini. Iya kan? Artinya ada sebuah perubahan yang baik, tidak hanya dengan materi pemain yang beda total. Ya, kalau musim lalu kita tidak bisa meninggalkan, tidak bisa menutup mata bahwa Persib selalu mengandalkan Ciro, selalu mengandalkan David da Silva. Tapi Persib sekarang sudah berbicara sebagai sistem, sehingga kolektivitas mereka yang mereka kedepankan. Andre Jung dengan kemampuan heading yang baik menjadi target man, dan produktivitas dia juga sangat baik, 12 gol. Begitu juga secara total begitu juga dengan Ramon lumayan lah, lumayan. Kan? Kemudian si Burguinho dengan 7 assist. Ya kan? Betul. Artinya ada kinerja yang memang sudah bisa dilakukan, dimaksimalkan oleh pemain-pemain di posisinya masing-masing, tanpa meninggalkan Beckham yang kadang-kadang juga muncul dari super sub dan menjadi pembeda. Robbie Darwis pernah juga. Robbie Darwis juga sangat baik. Kolaborasi koordinasi lini pertahanan Barba dengan pemain-pemain yang lain juga sangat cair, sangat luar biasa. Ini kan memperlihatkan bahwa Boyan membangun sebuah tim dengan kolektivitas, dengan pemahaman taktikal yang sangat baik untuk tetap Persib itu berada di level atas. Oke, Mas Supri sebagai pelatih sekarang, saya hanya ingin menanyakan sudut pandang Mas Supri. Kan ini kan pemain-pemain baru ya, dan tentu Bojan juga punya tantangan untuk membawa Persib lolos dari fase grup. ACL 2. Bagaimana dia lakukan ini semua? Coba saya ingin tanyakan. Sebagai seorang pelatih, ini kan tantangan yang sangat besar. Tapi dia bisa bawa Persib lolos dari fase grup. Dan lawan Ratchaburi sebetulnya mainnya gak buruk, sayang di belakang aja itu. Kesalahan-kesalahan. Tapi sekarang sudah tinggal selangkah lagi Persib juara, ya kan, 1 poin lagi. Target lolos dari fase grup terrealisasi, dan brand image dari Persib naik. Ya kan, penjualan merchandise bagus. Persib di mana-mana kita bicara Persib tuh monetisasi tinggi. Iya kan? Tapi kan semua ini kan bisa terjadi karena prestasi tim juga lagi bagus. Ya kan, jadi seiring berjalannya waktu bagaimana sih bagi seorang pelatih itu bisa memadukan, tadi Mas Supri mengatakan kolektivitas. Skema apa yang Mas Supri lihat, skema dari Bojan Hodak ini apa sebenarnya? Pastinya kan dari sudut pandang Mas Supri sebagai pelatih. Kalau musim lalu kan defend counter lebih menonjol, kan. Tapi sekarang bagaimana Coach Boyan itu sangat jeli dalam memilih starting 11. Baik itu ketika bermain away ataupun home. Perbedaannya apa yang Mas Supri lihat ketika main home dulu deh? Ketika bermain home, bagaimana fleksibilitas taktikal dia jalankan. Kapan dia harus bermain di middle untuk melakukan defense, kapan dia harus melakukan high pressure untuk melakukan attacking dengan garis pertahanan yang tinggi. Kemudian mencoba untuk memberikan ruang kepada seorang Tom Hai dengan kreativitas dan visi permainan yang dia miliki, tanpa meninggalkan Burguinho di sisi sebelah kiri untuk lebih berani untuk melakukan manuver. Karena karakter Tom Hai dan Burguinho kan berbeda. Tom Hai lebih mencoba banyak melepaskan bola dari second line. Untuk Burguinho dengan kemampuan individual kan mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam. Dengan gaya style dia pasti akan mengganggu koordinasi lini pertahanan lawan. Itu yang seringkali dilakukan oleh Boyan. Walaupun sesekali peran itu juga dimainkan oleh Beckham. Tapi ketika mendapatkan lawan seperti bermain away, itu kan tidak mudah. Ya, itu bedanya apa, Mas? Bermain sedikit agak low block, kemudian dengan compactness yang sangat baik, sesekali tidak seperti musim lalu defend counter, tapi sesekali ada momen dia lakukan counter, tidak punya momen build up possession lagi. Sangat fleksibel memang.
Karena memang didukung oleh kemampuan pemain-pemain yang berkualitas, kuat pegang bola, memiliki visi yang baik. Dan saya sangat respect kepada Barba sebagai seorang kapten kesebelasan untuk bisa melakukan build up dari bawah dengan mampu mengatur tempo ya, karena kan dia punya pengalaman di Eropa. Iya betul, dan ini udah pemain yang sangat bagus nih Barba kan. Dan kalau yang Mas Supri lihat dengan keberhasilan Bojan nih sekarang yang kemungkinan akan membawa hat-trick. Ya. Kalau secara pribadi bagaimana caranya kalau menurut Mas Supri Bojan ini bisa menjaga ritme konsistensi dari permainan nih? Karena itu kan gak mudah. Oke lah, kebugaran mereka memang harus bagus. Tapi kan ada beberapa match yang Persib itu kesulitan tapi masih bisa keluar dari pressure tersebut. Seperti lawan Dewa, ya kan, oke imbang, tapi keluar kan dari tekanan kan. Ketinggalan 2-0 dulu lawan Dewa. Terus lawan Bayangkara ketinggalan 2-0, comeback 2-4. Lawan Arema kalau nggak salah ketinggalan 1-0, 1-2. Lawan Persija ketinggalan 1-0, 1-2. Betul. Ini caranya ini seperti apa ini? Kalau kan pasti ada pendekatan dong, secara pribadi. Bagaimana pemain itu bisa menjaga konsistensi permainan dia? Karena kalau kita lihat secara overall, Persib ini tim yang paling konsisten. Bahkan sekarang sudah 19 match, tidak terkalahkan. Terakhir kalah tuh lawan Malut bulan Desember tahun lalu, Mas. Itu pun memang karena ada faktor kelelahan lah, sedikit banyak mempengaruhi mereka. Gimana caranya bagi seorang pelatih untuk bicara player ke pemain gitu? Ini kan harus ada pendekatan personal juga dong. Ya, ada dua yang saya perhatikan tuh. Satu, dia sudah sangat baik dalam membangun mentality para pemain dari Persib. Satu itu. Yang kedua, setelah dibangun mentalitinya, pastinya dia akan menyampaikan bahwa tidak semua pemain akan bisa mendapatkan kesempatan di starting 11. Oke. Itu juga perlu dikomunikasikan. Artinya Coach Boyan pasti akan mengatakan bahwa kalau memang kamu mau masuk di starting 11, persaingan kamu munculkan. Bagus juga. Artinya seorang Coach Boyan sudah membangun persaingan di tim itu sendiri. Walaupun kembali lagi nanti pemain-pemain yang akan dipilih adalah pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan dia. Taktiknya untuk hari itu. Untuk match itu. Iya, sambil melihat perform intensitas ketika latihan sebelum hari H. Sambil melihat kemampuan lawan juga. Nah, itu yang dia bangun. Kemudian dari pembangunan itu dimunculkan respect. Artinya semua keputusan yang diambil oleh coaching staff, keputusan apapun yang dipilih oleh Boyan Hodak, ini adalah keputusan bersama untuk kebaikan tim demi menjaga konsistensi berada di persaingan kompetisi Super League. Iya betul, maka itu sejak Bojan masuk ke Persib kondusif saja dan mereka berprestasi. Bung Binder ingat nggak ketika ada satu pemain lokal yang ketika diganti dia marah? Iya. Tiba-tiba dia mampu untuk bisa menetralisir situasi betul. Tidak menyebar keluar. Benar. Itu musim ini. Iya betul. Ya kan, itu kan salah satu contoh. Betul. Bahwa ketegasan dan bisa dikatakan aura karisma seorang pelatih juga penting gitu loh. Penting. Harus meredam juga segala sesuatu agar tidak menjadi besar, tapi dia bisa menjaga kolektivitas di antara para pemain dengan kesatuan nih Mas, kalau saya lihat. Kemudian dari menjaga kesatuan, kesolidan dalam sebuah tim itu sendiri, kan terlihat sekali dia tidak segan-segan untuk mencadangkan Mark Locke. Dia tidak segan-segan untuk mencadangkan Beckham. Betul. Gitu loh. Artinya apa? Tom Hay juga pernah sekali. Ya, Tom Hay juga pernah. Artinya apa? Pemain-pemain yang ditampilkan di starting 11 adalah pemain-pemain yang menurut dia adalah sesuai kebutuhan yang diinginkan di pertandingan hari ini. Dan semua paham. Semuanya paham. Maka itu mereka dapat momentum ini. Betul. Tanpa ada komunikasi secara terbuka, saya pikir itu nggak akan mungkin. Jadi komunikasi juga salah satu kuncinya teman-teman. Iya. Karena salah satu contoh ketika saya menangani tim, saya ditunjuk, saya akan kumpulkan pemain-pemain yang sudah masuk di list saya. Kemudian saya sampaikan bahwa game plan saya seperti ini. Nanti kalian cara berlatihnya seperti ini. Tidak ada like and dislike. Semuanya bersaing kalau ingin mendapatkan kepercayaan dari saya. Iya betul, dan saya pikir dengan Bojan Hodak bisa melakukan ini semua, ini seperti miracle juga sih, seperti waduh nih di luar dugaan. Oke, Mas Supri sempat berpikir apa nih, Persib bisa bersaing lagi gak nih dengan begitu banyak perubahan di materi pemain di awal musim? Untuk musim depan? Enggak, untuk musim ini waktu terjadi perombakan pemain.
awalnya startnya kan nggak smooth sebenarnya. Iya, ada 2 kali kalah bahkan. Iya, cuman kan saya bisa memaklumi karena banyak pemain-pemain baru yang sebelumnya belum pernah main di sini juga. Betul, tentunya kan tidak hanya adaptasi dengan style of play-nya Coach Boyan, tapi adaptasi dengan culture sepak bola Indonesia. Betul. Iya kan? Betul. Toh akhirnya mereka mau belajar, mereka mau memahami bahwa sepak bola Indonesia itu lebih mengandalkan physically, lebih agresif, dan mereka mendapatkan itu semua sekarang sampai dengan pencapaian di pekan ke-33 ini gitu. Iya, jadi sampai pekan ke-33 Mas, Persib ini adalah tim yang paling banyak mendapatkan poin di kandang mereka sendiri, ya kan, di Stadion GBLA. Kalahkan juga. Iya, baru sekali draw, ya kan. Nah, sebelum saya masuk ke final match nanti melawan Persijap, saya ingin menanyakan kepada Mas Supri tentang persaingan di liga, ya. Kan Persib kita tahu lah kemungkinan sekarang akan menjadi juara, hanya butuh 1 poin, ya. Jadi mereka masih harus tetap berjuang lah untuk minimal 1 poin ini. Faktor luck tadi ya. Ya, itu yang nanti kita tunggu juga di pertandingan terakhir juga. Bagaimana Mas Supri menanggapi persaingan di Super League musim ini? Karena sampai putaran kedua sebetulnya ada 4 tim yang punya peluang untuk menjadi juara, Malut, Persija, Persib, dan juga Borneo. Sampai akhirnya mengerucut ke Borneo dan juga Persib. Apakah Mas Supri pernah membayangkan, wah akan seketat gini nih persaingan, bahkan untuk degradasi, yang 1 tim ini masih ditunggu sampai pekan terakhir juga? Oke, gimana menurut Mas Supri? Saya dari awal ketika kompetisi itu dilebur dari Persikatan digabung dengan Galatama menjadi satu kompetisi Liga Indonesia, sekarang Super League. Saya selalu memiliki keyakinan bahwa culture klub tim yang berangkat dari Persikatan itu akan lebih sering mendapatkan kesempatan mendapatkan juara. Kalau saya pribadi. Oke. Dan memang terbukti. Kalau untuk berbicara persaingan, pasti kita tidak akan lepas dari Persib Bandung, Persija, tidak akan lepas dari Persija, Persebaya. Musim lalu PSM. Betul. Ya. Pemberangkatnya dari sebelumnya yang kan terakhir sebelum Persib ini kan PSM. Bernardo Tavares pindah ke Persebaya. Betul. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki akar yang kuat, tidak hanya fanatisme yang sudah terbangun dengan baik, tapi proses tempaan, mentality yang mereka lakukan di kompetisi Persikatan itu lebih berat daripada di Galatama gitu. Oke. Gitu loh. Makanya tidak aneh ketika persaingan yang ada di Liga Indonesia Super League ini selalu memunculkan 4 atau 5 besar itu selalu klub-klub dari tim yang berangkat dari Persikatan. Lebih banyak ya? Lebih banyak, lebih sering. Iya, lebih sering. Oke, dengan sekarang Persib musim ini bersaing dengan Persija sampai pekan ke-33 ya. Persija juga sebetulnya secara permainan kan bagus ya. Bagus, luar biasa. Iya, apa yang menurut Mas Supri membuat mereka gagal ya untuk bisa melanjutkan persaingan sampai pekan terakhir? Kan sampai pekan 32 kan masih ikut, tapi setelah kalah lawan Persib ya kan? Terus kemudian mereka ya udah gak masuk persaingan, hanya Borneo dan Persib. Padahal di awal musim tim ini sempat berada di posisi puncak. Betul. Terus diambil alih oleh Borneo, baru kemudian Persib. Iya, ada perbedaan yang mencolok ketika berbicara mentality. Terlihat sekali ya pemain-pemain asing dari Persija kan Alano yang selama ini kita lihat performanya luar biasa, mendapatkan kartu, underperform, itu kan juga mempengaruhi performa dari Persija itu sendiri. Ya, artinya secara konsistensi lah ya. Secara kestabilan permainan. Iya. Kemudian ketika Aliano itu tidak bisa dimainkan, penggantinya kurang sepadan, itu juga mempengaruhi hasil dari Persija itu sendiri. Terakhir mereka dikalahkan Arema di kandang mereka dengan golnya Gebi ketika kalau nggak salah. Luar biasa itu. Ya kan? Konsistensi itu kan tidak hanya bagaimana mereka mendapatkan poin, tapi perform setiap pekannya. Secara konsisten. Itu yang dilakukan oleh para pemain Persib itu yang membedakan. Dan Borneo juga sebetulnya. Ya, dan kejelian dari seorang Boyan adalah bagaimana dia memilih pemain, kapan dia harus menampilkan di starting 11, kapan si pemain itu akan dimainkan sebagai rotasi atau super sub. Itu kejelian yang selama ini tidak dimiliki oleh pelatih-pelatih yang lain. Iya, itu betul. Jadi seolah-olah ketika bermain dengan tim A, starting 11-nya kan tidak seolah-olah monoton dengan starting 11 itu. Gak selalu itu terus. Betul. Ada perubahan, baik itu 1 ataupun 2.
Ya kan, artinya ada kejelian, ada apa ya? Ada pendekatan yang diambil oleh Boyan sendiri dengan melihat tadi, melihat lawan, di mana mainnya, home atau away, sehingga membuat Persib itu konsisten. Dan sulit dibaca permainannya betul, itu kan. betul, Bahkan betul. sampai beberapa kali comeback total 5 comeback mereka musim ini dengan yang di ACL 2. Tapi Borneo FC ini juga luar biasa loh Mas. Kita perlu mengapresiasi bagaimana Borneo ya selalu membuat kejutan, selalu mengintip bagaimana dua klub besar ya, Persija dan Persib berada di atas. Kemudian ketika Persija itu sedikit terganggu, dia menyalip, mengganggu Persib Bandung. Dan yang menarik adalah bagaimana pembelian seorang Peralta, bagaimana Juan Villa, itu kan juga menjadi momen yang sangat baik untuk Borneo itu bisa dikatakan tim yang memiliki produktivitas yang kuat dari dua kaki pemain ini. Paling produktif sekarang dengan Malut, betul, ya kan. Tapi untuk Malut kan memang sempat menjanjikan, sempat mengejutkan. Terus menurun. Karena mereka selalu hanya mengandalkan Ciro. Ini yang menjadi permasalahan. Ciro, David dan Tyron. Kebaca sepertinya. Tapi kalau Borneo dan Persib, kalau saya melihat ya walaupun Peralta banyak mencetak gol, tapi masih ada Juan Villa, masih ada Obieta. Walaupun target mainnya Andrew Jung dan juga si Ramon, tapi ada Tom Hee yang bisa cetak gol. Ada Adam Alis yang bisa mencetak gol. Adam Alis muncul dari second line. Iya, betul. Untuk di Persija sendiri ataupun di Borneo ataupun di Malut kan sepertinya puzzle-puzzle itu yang tidak mereka miliki gitu loh. Artinya pemain-pemain yang muncul tiba-tiba dia menjadi pembeda. Tiba-tiba yang kita nggak nyangka. Betul. Kayak gol Adam Alis yang dia ciptakan itu kan kita tidak pernah menyangka. Gak pernah. Bagaimana dia bergerak muncul dari blind side dengan pergerakan yang sangat baik, kemudian pengambilan keputusan untuk melakukan eksekusi sangat klinis. Iya, luar biasa ya. Terus bagaimana menurut Mas Supiri Tom Hee? Tom Hee ini kan salah satu pemain kita yang sebelumnya bermain di Eropa. Dia gabung ke sini. Dia membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Tapi sekarang Mas Supri, kalau secara catatan statistik, sampai pekan ke-33, Tom Hee sudah mencetak 5 gol dan memberikan total 7 assist bagi Persib sampai dengan berikut pertandingan ACL 2. Artinya ini Tom Hee ini punya peran yang sangat besar juga dong. Salah satu pemain kunci juga dong di Persib. Sebagai number 10. Number 10 nih, sebagai playmaker nih. Sangat vital, sangat krusial ya. Walaupun usianya tidak muda, tapi ketika seorang pemain pernah berkompetisi di Eropa, pasti kan punya wawasan permainan yang sangat baik. Betul. Dan ketika bermain untuk kompetisi di Indonesia, saya pikir masih akan sangat dibutuhkan. Dan bisa panjang ini dia. Yes, apalagi peran dia kan vital sekali, krusial sekali. Iya, itu yang lawan PSM Mas yang dia gocek si Yuran itu. Gila loh itu benar-benar. Dan golnya pun gol yang luar biasa. Tapi sama juga, saya juga gak menyangka Tom Hee akan berada di sana menggocek cetak gol. Kita pikir mungkin jangan ada Malis lagi atau mungkin ada Ramon, kan Ramon dimainkan dari awal. Artinya para pemain Persib ini paham kapan mereka harus keluar dari posisi untuk mencetak gol, dan ini nggak akan bisa mereka lakukan kalau gak ada sistem yang dibangun oleh Bojan Hodak mulai dari awal musim. Jadi kembali lagi kepada sistem permainan ya. Satu sistem yang kemudian adalah kualitas pemain itu sendiri. Sistem tidak akan berjalan ketika kemampuan kualitas pemain itu tidak. Nah, betul. Artinya kan perlu Coach Boyan perlu pemain-pemain yang memiliki kecerdasan, yang mampu mengaplikasikan apa sih yang diinginkan oleh Coach Boyan, dan itu bisa mereka jalankan secara konsisten dengan baik, ya kan? Luar biasa. Satu, selain mereka bisa menjalankan dengan baik, rotasi yang diinginkan, yang dipilih, yang dijalankan oleh Boyan juga masuk juga, iya. Sesuai dengan harapan dia. Artinya kan dia punya intuisi yang luar biasa, ya kan? Kapan di menit berapa dia memainkan Beckham katakanlah. Kapan di menit ke berapa Robbie Darwish, seperti non PSM itu dia mainkan terus kan Robbie Darwish dapat corner. Betul. Terus sekali corner gak gol, yang kedua gol. Kan hebat dia. Kan itu kan walaupun Bojan gak ada, tapi mungkin Igor Tolis sudah dikasih pemahaman. Iya, betul. Sudah lama bersama dengan Boyan. Iya, sudah tahu lah dia. Betul. Part-part mana yang harus dia tarik keluar, part-part mana yang harus ada cover, harus ada dikomunikasikan untuk lebih lini pertahanan mereka lebih solid. Itu kan luar biasa itu. Iya, betul. Oke, Mas, ini tinggal satu pertandingan lagi bagi Persib melawan Persija Jepara. Secara hitung-hitungan Persib hanya membutuhkan satu poin lagi untuk bisa menjadi juara dan mengukir sejarah tripit. Saya sempat memakai
kata hat-trick, ditegur oleh Boboto, gak boleh. Kita mau pakai istilah tripit, lebih elegan katanya. Ya udahlah, kita ikutin aja. Akan mengukir sejarah tripit. Ini sebuah sejarah yang luar biasa. Yes. Melawan Persijap, final match, GBLA pasti full house. Full house, betul. Bagaimana menurut Anda? Ada tiga yang akan menjadi momen, akan menjadi sejarah yang sudah dibangun oleh Persib sampai dengan pekan ke-34 nanti lawan Persib. Sekarang ini, sebelum lawan Persijap. Ya, satu di putaran pertama mereka kalah. Di kandang Persijap 2-1. Ya, betul. Otomatis itu akan menjadi menjadi momen untuk membuat pemain itu punya motivasi tersendiri. Betul, Saya tidak mau kalah. Betul. Yang kedua di kandang. Ya kan? Faktor besar ini di kandang. Dengan kemenangan dengan hanya 1 poin, mereka berpesta, mereka juara. Betul. Yang ketiga, mamanya Boyan barusan meninggal. Mau tidak mau, itu juga motivasi pasti juga bagi para pemain punya militansi yang luar biasa untuk bisa mempersembahkan. Yes. Betul. Ya kan? Kekuatan inilah yang diharapkan di pertandingan terakhir, pertandingan penutup itu akan menjadi kunci bahwa mereka punya mentalitas juara yang sangat baik, dan kemenangan pasti akan mereka persembahkan untuk masyarakat Jawa Barat. Kemudian almarhumah mamanya Boyan Hodak. Dan feeling saya mereka tidak akan incar 1 poin, 3 poin ini mereka incar. Karena bermain di kandang dengan pertandingan pertama mereka kalah, harga diri mereka pasti akan mereka pertaruhkan. Tidak mudah loh, ya kan? Walaupun mereka berada di atas angin, tapi tetap momen ketika mereka bisa ambil 3 poin, mereka pasti akan ambil. Ini pasti tegang loh Mas, 90 menit ini. Tinggal bagaimana memanage ketegangan itu untuk lebih bermain enjoy, menjalankan taktikal dari Coach Boyan. Ini rumah mereka. GBLA rumahnya Persib Bandung. Pasti mereka akan berpesta. Betul, dan jika Persib bisa mengukir sejarah tripit, artinya ini juga akan membuat brand mereka naik lagi. Semakin naik. Dan kemungkinan akan lebih banyak pemain-pemain yang lebih berkualitas yang masuk musim depan. Seperti contohnya Levin Kurzawa, ada yang cerita sebelumnya di sini Coach Ripan, bahwa dia ke Eropa, kan waktu ditanya, kalau nggak salah dia ditanya dari Indonesia, terus dia bilang Persib, sampai orangnya ngomong, Levin main di Persib gitu, sampai sebegitu tuh Mas. Artinya kan sudah secara internasional dikenal Persib. Satu, sudah dikenal oleh Persib, sudah dikenal di mancanegara. Artinya pembelian pemain pun juga punya dampak yang positif kan. Tidak hanya mengenalkan, tapi si pemain itu juga membawa kultur sepak bola Indonesia seperti ini. Betul. Kultur Bandung seperti ini. Jadi mereka mencoba untuk memberikan mensosialisasikan Indonesia bahwa Indonesia itu punya klub besar yang punya animo, atmosfer yang luar biasa sepak bolanya gitu. Dan mau tidak mau mereka pasti akan penasaran, siapa tahu bisa berkiprah di kompetisi kita. Ya betul, oke teman-teman, ini sudah lama juga nih. Ya kan, saya juga udah mulai merasa kedinginan karena AC ini semakin berjalan semakin dingin dan nggak bisa terlalu lama juga masuk. Ini saya tahu pasti nanti ada yang ngomong 3 jam mau nggak bisa, ya kan. Kita sepak bola Indonesia 7 hari 7 malam nggak selesai. Kalau ngobrol bola seperti yang tadi kita ngobrol sebelum di bawah sampai kita dipanggil untuk ke atas karena nggak habis-habis kita ngobrol. Ya kan, ngobrol terus. Oke, jadi sampai di sini saja teman-teman, dan Mas Supri silakan dengan pesan-pesan yang Anda bisa berikan kepada teman-teman yang menonton tentang sepak bola Indonesia dan juga tentang pertandingan Persib nanti tanggal 23 Mei ini Mas Supri, karena penting sekali para supporter yang hadir di stadion itu tertib sampai semua acara selesai. Bener dong? Sampai semua acara selesai, kemudian ya bolehlah berselebrasi, tapi juga jangan masuk ke lapangan lah. Ya kan, berselebrasi di tribun. Ya kan, Mas Supri silakan pesan-pesan. Terima kasih lewat platform Bincang Bola Bung Binder. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, Bobotoh, bahwa satu, sepak bola harapan saya selalu diharapkan bisa mempersatukan bangsa. Apapun hasilnya nanti, Persija, Persib ataupun Borneo nanti hasilnya apapun, tetap bahwa kalian, tim-tim kalian akan selalu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Tim-tim kalian, pemain-pemain kalian akan bisa memberikan kebanggaan untuk tim nasional Indonesia. Jaga respect, jaga kesulitan, bahwa Indonesia tetap jaya. Ya betul, kita majukan sepak bola Indonesia. Karena sekarang buktinya Mas, algoritma di sosial media,
Liga Indonesia jauh lebih tinggi. Meningkat, Ya, betul. kecuali pada saat Arsenal juara. Iya. Ya kan tim saya tuh yang saya dukung pada saat Ya, Arsenal selamat juara. dong. Tapi banyak penungguan lama 22 tahun. Tapi Yes. Boboto mengatakan bagus Bung Binder, Arsenal juara, Persib menyusul. Terus tadi kan saya pasang di IG. Arsenal juara, tapi ada combo warna di sana. Ada merah dan biru. Jadi semua komentar, wah ini udah tanda-tanda nih Persib selanjutnya. Padahal itu saya dapat juga dari sosial media. Tapi kita tunggu nanti tanggal 23 Mei teman-teman. Tentu itu adalah pertandingan yang sangat bersejarah bagi Persib Bandung. Membutuhkan hanya 1 poin. Kemudian bisa mengukir sejarah tripit. Kita tunggu. Ini sebuah momen yang bersejarah juga. Dan kita harapkan tim-tim lain juga ya nanti juga akan bisa berbenah dan tentunya juga membawa pemain-pemain yang berkualitas. Dan kalau yang saya inginkan Mas, kalau bisa musim depan 8 klub yang kompetisi. Kalau perlu sampai pekan 34 ada 8 klub yang bisa bersaing. juara. Iya. Wah, itu seru kan untuk kita. Semakin ketat lah Ya, ya. kalau di Inggris pernah ada 3 sampai last. Ya. Tapi udah lama. Waktu awal-awal Premier League pernah sampai 3 Mas. Tunggu final day. Tapi sekarang rata-rata 2 kan. Iya. Ya mudah-mudahan bisa kebangun musim depan lah. Ya, bisa juga. Ya 3 tim lah minimal sampai pekan 34 ya. Oke, thank you, kita tutup pakai slogan channel ini, Mas Supri. Apa itu? No hate, No hate, no politics, no politik, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ya, thank you Mas. Ya.